Ya. Assalamualaikum Ibu Yani. Waalaikumsalam, Miss. Apa kabarnya Ibu Yani hari ini? Alhamdulillah sehat, Miss. Alhamdulillah, cerah sekali Ibu Yani hari Masya ini ya. Allah. Oke, baik Bu Yani. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang terkait observasi di kelas yang akan Ibu Yani ajar nanti. Oke, Nah, ada beberapa pertanyaan. Adapun tujuan dari observasi ini adalah mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai, kemudian strategi yang Ibu Yani gunakan juga. Nah, pertanyaan pertama Ibu Yani, apakah tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan di kelas nanti? Oke, baik. Tujuan pembelajaran yang akan disampaikan di kelas nanti itu saya menggunakan media, Miss. Jadi, ini adalah medianya. Media ini bernama CamBFL, Miss. CamBFL. Jadi, melalui media CamBFL ini, peserta didik dapat menjelaskan tentang sistem periodik kimia. Seperti itu, Miss. Oke, berarti siswa dapat menjelaskan sistem periodik kimia melalui CamBFL ya? Iya. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, apa area pengembangan yang ingin Ibu Yani kembangkan gitu? Oke, baik. Area pengembangan yang diharapkan dengan menggunakan media ini, Miss, anak-anak dapat kita bimbing untuk mengarahkan kepada karakter Pancasila, berjiwa profil Pancasila, diantaranya adalah bisa mereka saling berkolaborasi, kerjasama, mandiri, kreatif, dan juga nanti harapannya juga bisa berpikir inovatif mereka seperti itu. Ya, bagus sekali ya Ibu ya, jadi mempertimbangkan aspek profil pelajar Pancasila juga, kemudian aspek kognitif dan keterampilan siswa. Nah, berikut metode ataupun strategi yang akan Ibu kembangkan nanti di kelas. Oke, jadi strategi yang dikembangkan di kelas itu adalah pembelajaran dengan cooperative learning, bekerja, kemudian mereka belajar dalam kelompok, sehingga area-area pengembangan yang kita harapkan tadi itu dapat diwujudkan di kelas. Oke, bagus sekali ya Ibu ya. Nah, kemudian metodenya bagaimana? Nanti di dalam kelas kita akan membagi anak dalam kelompoknya. Nanti mereka bisa bekerja sama, berkolaborasi, kemudian mereka akan berdiskusi bagaimana menjelaskan dengan media yang ada sistem periodik kimia. Menarik sekali ya Bu Yani. Saya tidak sabar lagi nih masuk untuk mengobservasi kelas Bu Oke. Yani nanti. Nah, semoga nanti berjalan dengan lancar, tujuan pembelajarannya juga dicapai, dan juga metode dan medianya juga mampu menampung memfasilitasi anak kita nanti. Oke, Baik, Bu siap, Yani. Miss. Ya. Terima kasih Bu Yani. Oke, thank you, Miss. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah hari ini pada siang hari ini Allah pertemukan kita kembali dalam kondisi panas ya, Bang Galang. Masih berkipas-kipas. Baik. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Baik. Kita berdoa. Doa mati mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli alaihi wa sallim wa Kita berdoa. Dalam segala belajar mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Ya, kita lanjutkan untuk absen. Siapa anak yang tidak hadir sekarang? Ya. Sekarang dulu, Miss. Dean sama Iya. Abel. Abel sama Noval. Abel sama Noval izin ya. Jadinya hadir. Abel sama Noval. Iya, kata bukan. Dah? Oke. Sekarang untuk penyemangat kita hari ini, masih ingat ya kita kemarin? Siap?
Oke, francium. Oke, so kemarin kelompok berapa? Sama. Oke, silakan diulang. Dari pertama hidrogen, kalium, terus ya terakhir francium. Oke, kasih hapus dulu. Kelompok 2. Sebelum kelompok 2 itu ke kelompok 3. Halo Borong. Are you today? Are you still remember your anggota? Yes. Oke, sebutkan golongan 3A. Oke? Yes. Oke, kasih upload. Nah, next. Kemarin masuk golongan mana? Golongan 2. Oke, golongan 2. Are you still remember golongan 2? Oke, good. Barium, Yes. magnesium, Ya. kalsium, Oke. kalsium, barium, Barium. Ya. barium, radium. Barium, radium. Oke, kasih apa untuk kita semua? Dan sekarang kita akan melanjutkan cerita kita kemarin masih berkisah tentang sistem periodik kimia. Ini adalah sistem periodik kita. Kemarin kita sudah sampai pada golongan 3, golongan 1, golongan 2, golongan 3. Hari ini kita akan lanjut 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang repeat me. Ya. Golongan 4. Golongan Oke. keempat. Karbon. Karbon. Golongan 5. Golongan 5. Nitrogen. Nitrogen. Golongan 6. Golongan 6. Oksigen. Oksigen. Golongan 7. Golongan 7. Halogen. Halogen. Golongan 8. Golongan 8. Gas mulia. Gas mulia. Nah, oke, berarti 4 sampai 8 ini yang akan kita pelajari sekarang. Ya. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini melalui media KMBL, siswa dapat nanti menjelaskan tentang sistem periodik. Seperti apa medianya? Sudah pernah lihat belum? Seperti apa medianya? Ibu sudah bawa ada peta ajaib di depan. Ya. Oke, sekarang ketika ibu bilang anak ibu, maka jawabnya siap. Biar nanti dia bisa keluar. Apa sih isi dari kotak ajaib? Paham? Ketika ibu tanya anak ibu, maka jawabnya siap. Pakai cengkok dikit biar enak dengar. Siap. Kita mulai. Anak ibu siap. Anak ibu siap. Oke. Golongan karbon. Golongan karbon. 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 Silikon. Silikon. Germanium. Germanium. Timah. Timah. Timbal. Timbal. Cowok sialan gemar senang membantu. Oke. Yuk. 5A. 5A. Golongan nitrogen. Golongan nitrogen. 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 Fosfor. Fosfor. Arsen. Arsen. Antimon. Antimon. Bismut. Bismut. Ini apa kemarin kepanjangannya? Apa? Nasi padang. Nasi padang asal Surabaya. Surabaya. Ditaruh. Oke. Nasi padang asal Surabaya ditaruh. So, semuanya ini apa ini round-round pesawat? Amin. Amin. Tadi kita ke Surabaya terus kita ke Bintaro kan. Kita naik kereta ke Surabaya. Oksigen. Oksigen. Belerang. Belerang. Selenium. Selenium. Tellurium. Tellurium. Polonium. Polonium. 7A. 7A. Golongan halogen. Golongan halogen. Fluor. 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 Brom. Brom. Iodium. Iodium. Astatin. Astatin. 8A. 8A. Golongan gas mulia. Golongan
A. Arsen. Oke. O. Karbon. Arsen. Karbon. Arsen. A. Oksigen. Oksigen. Oksigen siya. Kenapa siya? 6. Ulang sekali lagi. Jangan sebut unsur yang segolongan, yang sekelompok. Sebut yang di luar. Anak punya seorang sampai 5 anak 2 tapan. Oke? Sebut yang lain. Sekarang kita mulai dari 6A. Ingat 6 oksigen. Keluar. Ayo keluar. Oksigen, Oke, lanjut. Keluar. karbon, Antimon. Antimon ada antimon. Animo yang anu. Ya. Itu harus keras Bu. Aku dia di gimana sakit? Bisa Pak sama Enak ku A. AC. DA. DA di enggak yang A itu yang orang P. Oh, bisa masuk. Wah. Bagas. Belum dia bagas. Wah, sepi. Tuh jauh maju. Baiklah, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar tentang golongan yang A saja. Oke, raise your hand. Siapa yang bisa menyebutkan 4A? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yani, Ya, Miss. gimana kabarnya Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, baik Ibu, pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu terkait dengan proses observasi kelas yang kemarin kita sudah lalui ya Ibu. Baik, Miss. Tujuannya adapun tujuan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas 10E entrepreneur ya. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait observasi kelas yang telah berlangsung? Oke, perasaan yang pertama alhamdulillah senang Miss karena sudah berjalan, sudah dilaksanakan pembelajaran tersebut. Namun ada juga yang tidak senangnya, karena ada hal-hal yang mungkin dan penting perlu dievaluasi, diperbaiki lagi untuk kedepannya. Jadi setelah dilakukan kegiatan observasi kemarin, saya merasa ada sebuah untuk refleksi diri lah, sebagai bagian dari refleksi diri, perlu ada evaluasi untuk pembelajaran saya ke depannya. Seperti itu, Miss. Boleh disampaikan Ibu evaluasi seperti apa yang ingin diperbaiki nanti ke depan? Oke, yang pertama itu terkait dengan proses pembelajarannya. Nah, ketika berlangsung proses pembelajaran kemarin itu seperti yang Miss lihat itu belum maksimal karena dari satu media walaupun media itu besar tapi belum mengcover semuanya, sehingga tujuan penilaian itu belum berhasil. Kita belum bisa maksimal melihat anak itu berkolaborasi, mandiri, seperti hal-hal yang kita harapkan sebelumnya. Seperti itu, Miss. Nah, kemarin itu Ibu, menurut Ibu Yani nih, Ya. ini kan kita SMA kelas 10, Ya. SMP itu mereka tidak belajar kimia. Nah, Ya. menurut Ibu Yani di awal pembelajaran itu penting tidak memberikan pertanyaan yang mantik yang sehingga bisa memicu rasa ingin tahu dan minat mereka dalam belajar. Kemarin periode tabel unsur kimia ya. Ya, betul. Nah, penting nggak memberikan pertanyaan di awal pembelajaran? Oke, itu sangat penting, Miss.
karena ini unsur-unsur, karena kita belajar unsur-unsur kimia dan itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan supaya mereka paham loh ketika mereka belajar sistem periodik dan mereka bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Apakah nanti misalnya mereka beli snack misalnya, nah snack itu misalnya ada MSG-nya, jadi misalnya ada mononatriumnya, oh saya belajar natrium itu belajar ada di kimia, nah seperti itu. Jadi penting untuk adanya pengetahuan awal siswa kita. Penting ya. Nah kemarin itu mungkin saya yang terlewat ya Ibu ya, Iya. karena saya terlewat tidak memperhatikan kalau Ibu Yani menyampaikan pertanyaan pemantik. Itu kemarin pertanyaan pemantiknya seperti apa? Pertanyaan pemantiknya kemarin kayaknya belum, Miss. Oh belum sampai ke sana. Oh, mungkin di pelajaran berikutnya bisa kita masukkan ya. Iya, siap. Berikutnya Ibu Yani bisa diceritakan kembali area pengembangan yang seperti apa yang ingin Ibu lakukan di dalam kelas. Oke. Untuk area pengembangan seperti di awal ya disampaikan, untuk area pengembangan kita untuk di bagian pengetahuan itu peserta didik itu mampu menjelaskan sistem periodiknya. Kemudian setelah itu untuk di bagian sikap kita bisa mengembangkan jiwa profil Pancasilanya kepada peserta didik kita. Mereka bisa berkolaborasi, mandiri, kemudian kerjasama antara mereka dengan teman-teman yang lainnya. Yang itu yang kita harapkan terjadi di dalam kelas kita. Seperti itu. Berarti ada dua area pengembangan ya Bu. Iya, Area pengetahuan terkait dengan siswa memahami tabel unsur periodik ya. Dan kedua area keterampilan anak-anak bisa mengembangkan sikap Iya, ya, sikap. profil Pancasila. Iya, betul. Nah berikutnya langkah-langkah atau tahapan apa yang Ibu lakukan untuk mencapai area pengembangan kognitif dan keterampilan. Baik. Nah, dari yang sudah dilakukan ini kita menggunakan media pembelajaran, yaitu yang kemarin itu kita pakai Cambly Able. Jadi dari media ini mereka mampu menyusun. Jadi dengan adanya media membantu mereka bekerja sama, berkolaborasi, kemudian bisa saling membantu. Ini golongan 1A, ini golongan 2A, ini posisinya di sini, nah ternyata ini letaknya di sini. Nah mereka bisa saling bekerja sama menyusun sebuah sistem periodik seperti itu, Miss. Untuk area pengembangan keterampilannya, langkah-langkahnya bagaimana? Untuk area keterampilannya kita melihat, kita melakukan observasi ketika mereka melakukan menyusun sistem periodik itu, kita melihat kerjasamanya, melihat kolaborasinya, bagaimana dia dengan teman-teman sebayanya. Kemudian tidak hanya saling beradu cepat ya, tidak ada saling beradu cepat, tapi juga mampu membimbing teman-teman yang lain. Kalau yang mereka itu kan kemarin dibagi per kelompok, per golongan. Jadi ketika mereka yang segolongan, jadi mereka bisa menyelamatkan juga kelompoknya. Kita satu golongan loh, jadi kita taruhnya di sini, kita di sini. Nah seperti itu, Mas. Ya, bagus sekali Bu Yani, karena kemarin ketika saya langsung masuk ke kelas Bu Yani, anak-anak memang betul-betul aktif, Ya, semangat ya. semangat mereka untuk menyusun tabel periodiknya. Nah ini apakah ini klorida, natrium, dan segala macam. Nah lanjut Ibu Yani, apakah menurut Ibu Yani sudah berhasil belum penerapan di dalam kelas, atau ada yang perlu diperbaiki ya? Kalau untuk keberhasilan Miss belum Ya. baru kalau andai kan kita berikan persentasenya baru mungkin di 75%. Karena kalau untuk di area pengetahuan tadi anak-anak memang sudah mampu, sudah bisa menjelaskan. Namun untuk kerjasama belum, karena hanya terfokus pada satu media. Dari satu media itu mereka jadi kan berebutan sama-sama gitu. Jadi kita nggak bisa terlalu melihat kolaborasinya seperti apa, kerjanya seperti apa. Jadi kita pun juga punya keterbatasan melihat mereka. Kalau walaupun medianya besar, tapi itu tidak cukup mengcover siswa kita dengan baik. Seperti itu, Mas. Nah, terkait dengan medianya, jadi langkah seperti apa yang ingin Bu Yani lakukan? Karena kan medianya belum mengcover seluruh siswa. Ada plan ke depan terkait dengan perencanaan agar tercover semuanya? Oke, nah kalau untuk perencanaan ini baru yang terpikirkan yang bisa. Nah, jadi siswa itu kita bagi dalam kelompok. Yang satu pakai media, kemudian yang satu lagi kita coba pakai media lain yang bisa juga tujuannya sama-sama kita melihat mereka bisa berkolaborasi dengan baik. Jadi ketika adanya pembagian kelompok, kita bisa melihat dengan lebih fokus lagi. Jadi mereka itu bisa lebih kerjasamanya lebih terlihat, kemudian kolaborasinya juga lebih terlihat antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Mata kita bisa lebih leluasa menilai ketimbang yang kemarin cuma satu media blog gitu ya. Semuanya berebut di sana gitu, jadi nggak kelihatan gitu, seperti itu, Miss. Oke, berarti hambatannya itu dari segi media ya? Iya, betul.
berikutnya ada lagi nggak menurut Ibu Yani hambatan atau kekurangan lain yang terjadi di dalam kelas kemarin? Yang selain dari media, Selain dari media mungkin kitanya lagi, persiapan kita. Persiapannya untuk kedepannya itu jadi kita bisa lebih memotret kalau seandainya hanya dengan seperti ini maka kita akan susah untuk menilai, mengobservasi siswa kita dengan baik. Jadi ada baiknya sebelum ke kelas kita sebagai guru sudah bisa melihat kondisi-kondisi yang akan terjadi. Nah, kendala saya kemarin itu yang belum, Miss. Jadi belum melihat ternyata akan begini nih hasilnya. Cuma setelah dilakukan kegiatan, saya baru tahu oh ternyata saya kurangnya di sini. Jadi inilah yang perlu saya perbaiki untuk pembelajaran ke depan. Baik, Ibu. Nah, terkait dengan diagnosa awal, Ya. apakah sudah sebelumnya Ibu Yani sudah menerapkan atau belum? Sebelumnya sudah pernah, cuman ketika kita kemarin observasi itu yang tidak. Karena harapannya di pembelajaran awal sebelumnya karena juga sudah sebelumnya, jadi ketika observasi itu saya tidak menyampaikan lagi diagnosanya. Nah, berikutnya Ibu Yani, mungkin saya juga terlewat ini tentang asesmen yang Ibu Yani lakukan. Kita ada asesmen sikap, ada asesmen pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut Ibu Yani itu seberapa penting asesmen tersebut? Asesmen ini sangat penting karena dalam kegiatan pembelajaran kemarin itu sudah di 3 ranah. Di pengetahuan yang peserta didik mampu menjelaskan sistem beradik, kemudian di sikap kita lihat dengan observasi mereka kerjasama, kolaborasi mandiri itu yang kita nilai dari siswa. Kemudian keterampilan itu ketika siswa itu mampu menyusun sistem beradik itu dengan baik, seperti itu. Terkait penerapan asesmen di kelas kemarin yang 3 ranah ini, apakah sudah diterapkan semua atau gimana? Yang diterapkan sudah, tapi belum maksimal. Karena observasi terhadap siswa tadi belum maksimal. Karena mereka satu media bersama berebutan, kita tidak bisa maksimal untuk mengobservasi siswa, melihat siapa bekerja dengan siapa, seperti itu, Miss. Betul sekali. Nah, boleh Ibu disimpulkan kembali rencana Ibu ke depannya setelah ini, kan kita sudah berdiskusi nih. Iya. Ada dari segi penerapan itu sudah 75%, sudah 75. Ada beberapa kekurangan dari segi media. Nah, simpulkan kembali Bu rencana Ibu ke depan setelah ini, apa langkah yang akan Ibu lakukan? Oke, boleh sedikit direalkan, Miss? Boleh. Oke. Jadi terhadap masalah-masalah tadi yang saya temui tadi, kemudian keterbatasan media dan keterbatasan saya sebagai guru mengobservasi siswa, maka untuk kedepannya di kegiatan pembelajaran selanjutnya saya ingin membagi mereka dalam kelompok. Kemudian penerapan pembelajaran kontekstual di kelas, artinya kita menggunakan media yang ada. Jadi saat ini yang terpikirkan adalah kelompok pertama pakai media KBL, kelompok kedua menggunakan kelas. Artinya gini, kita gunakan ubin kelas. Jadi kan ubin itu kan sudah kotak-kotak ya, Miss ya. Nah, jadi kotak-kotak itu yang jadikan sistem kredit. Jadi mereka tinggal menempel di sana. Kita bisa pakai kertas yang berwarna, tempel gitu ya. Yang segolongan satu warnanya, tinggal tempel di ubin kelas. Jadi itu bisa leluasa, bebas. Jadi semua area kelas kita bisa gunakan gitu. Gunakan ubin-ubinnya ini golongan 1A, 2A, 3A. Nah, seperti